Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita pada ibadah pagi ini, bahwa pengibadah pada hari ini memasuki ibadah Minggu Palma. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan diulu-ulukan oleh banyak orang. Perayaan ini ditunjukkan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, berkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Pembacaan hukum kasih terambil dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menurutinya. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau memedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita pujikan nyanyian dari NKB 22, bait 1 dan 2, Walau Dosamu Merah.
Berita anugerah pagi hari ini kita akan terima dari Tuhan melalui Yesaya 42, 3 dan 4. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia mengendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Menyulamnya atas bukit Allah, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih-Nya mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi. Tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, dihukum cinta Tuhan terkenal. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, darurat dan suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menerima sabda-Nya. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, Allah yang dimuliakan Bapa kami Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menjadi tumpuan kasih iman dan pengharapan kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Jikalau di sela-sela kesibukan kami, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kasih-Mu di dalam ibadah syukur ibadah raya di pagi hari ini.
dan sekaligus kami menyambut Minggu Palmarum, di mana kami bersama-sama ingin menikmati dan merasakan kasih-Mu melalui pengorbanan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapa, izinkan kami untuk kami bisa menerima sabda-Mu, dan kami bisa bersama-sama untuk mewujudkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami kepada seluruh sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, penuhi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang Engkau perkatakan di dalam diri kami akan bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah dan berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan siap pula untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 11, demikian Tuhan bersabda. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terhambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Haleluya, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema sebagai bahan khotbah adalah rendah hati tanda anak Tuhan, dengan dasar dari Matius 21 1 sampai ke 11. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata rendah hati bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sering mendengar kata rendah hati ini tidak hanya melalui khotbah mimbar seperti saat ini, tetapi kita juga bisa melihat dan membaca di dalam Injil maupun di dalam kitab Perjanjian Lama. Begitu banyak kata-kata rendah hati ini sering kita jumpai. Demikian pula ketika kita berinteraksi dengan orang-orang lain, kita juga sering menjumpai kata rendah hati. Dan memang itu sebuah kata yang sangat familiar sekali. Memang secara naluri manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, bahkan ingin dihargai. Oleh sebab itu manusia cenderung untuk ingin
dipuji, dan ingin tinggi hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang atau di zaman ini, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang mencoba kepingin menonjolkan jati dirinya dengan segala teknologi yang kita hadapi atau kita pergunakan saat ini. Maka salah satu yang ia harapkan adalah ada pengakuan daripada orang-orang terhadap dirinya itu sendiri. Oleh sebab itu kita paham dan kita bisa pahami pula bahwa kecenderungan orang untuk bersikap tinggi hati itu lebih besar ketimbang bersikap rendah hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini bukan perkara yang mudah. Dan mungkin di sebagian dari kita juga mengatakan ini sebuah kata yang sudah tidak relevan lagi untuk kita ucapkan, lebih-lebih untuk kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Mengapa sebagian orang menganggap sikap rendah hati dan tindakan rendah hati itu menjadi tidak relevan? Karena ada yang punya pikiran atau pendapat bahwa ini akan menghambat seseorang untuk menuju sebuah kesuksesan, menuju sebuah keberhasilan dari orang itu, untuk mencapai harapan orang itu. Sehingga ya boleh dikatakan ya sombong sedikit tidak apa-apa, yang penting bisa kita mendapatkan sebuah pengakuan di dalam kehidupan ini. Ini sebagian daripada orang yang memiliki pemahaman tentang kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sikap ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Tuhan mengajarkan sesuatu, sikap kerendahan ini tidak hanya sekedar untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan banyak orang, tetapi ini sebuah panggilan yang memang ditujukan kepada saudara dan saya. Karena pandangan Kristen itu sudah jelas. Rendah hati sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini pandangan kekristenan kita sudah sangat jelas sekali. Bahwa sikap hidup kerendahan hati adalah merupakan sikap dasar bagi orang percaya untuk dapat melihat kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Matius ini sudah memerakakan gambaran yang sangat jelas. Tuhan Yesus sebagai aktor utama daripada contoh keteladanan untuk hidup rendah hati itu sudah sangat-sangat jelas dicontohkan ketika kita membaca Injil Matius ini. Di sini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem di dalam rangka ingin merayakan pesta Paskah yang merupakan pesta dari orang-orang Israel di masa Perjanjian Lama. Pesta di mana mereka memperingati sebuah peristiwa besar di mana mereka bisa keluar dari tanah Mesir oleh karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu dengan sebuah peristiwa yang sangat besar ini, Tuhan Yesus ingin mencoba menyatakan diri sebagai sebuah kehidupan yang akan disampaikan kepada banyak orang tentang damai sejahtera melalui proses kerendahan hati yang ingin diajarkan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika memasuki Yerusalem ini, Tuhan Yesus disambut sedemikian besar oleh banyak orang. Mereka sangat berharap sekali bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi sosok yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus digadang-gadang untuk dijadikan raja, digadang-gadang untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem tidak menggunakan sebuah tumpangan yang dalam tanda petik memiliki kekuatan. Mungkin pada saat itu kuda adalah merupakan kekuatan karena bisa berlari cepat, memiliki fisik yang kuat dan juga memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus memilih keledai yang sangat lemah sebagai tumpangan untuk menuju ke Yerusalem. Ini membuktikan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kerendahan hati Tuhan Yesus pada waktu itu ketika masuk di Yerusalem
adalah merupakan wujud bentuk kerendahan hati yang ingin diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang Israel. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati. Di tengah-tengah situasi yang semacam ini, Yesus tidak biasanya bertindak demonstratif, tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Yesus tidak datang dengan kekuatan senjata. Yesus datang dengan tidak membawa pasukan yang banyak, tetapi Yesus datang dengan damai sejahtera. Yesus datang dengan kerendahan hatinya. Yesus datang dengan segala keistimewaan dari sang Khaliknya, masuk ke Yerusalem, dan di sanalah kita dapat melihat untuk membuktikan bagaimana cara Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang Israel pada waktu itu tentang pentingnya menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Mesias. Ini yang ingin ditekankan kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang merayakan Paskah, merayakan rasa sukacita mereka atas pembebasan dari orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian lain kita juga dapat melihat bagaimana Rasul Paulus mengirim surat kepada Filipi. Di sana juga dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 2:5 sampai dengan 11. Kesediaan untuk menyangkal dan merendahkan diri menjadi seorang hamba. Kemudian kesediaan untuk taat, bahkan taat sampai mati kepada Bapa, merupakan contoh yang tidak dapat disangkal oleh orang-orang percaya. Mereka harus meneladani sikap seperti ini. Sikap di mana kerendahan hati Yesus untuk menjalankan tugas panggilannya tidak setengah hati, tetapi ia melakukannya dengan sempurna, bahkan sampai mati. Lantas bagaimana cara Daud mensikapi kerendahan hati ini? Melalui bacaan leksionari yang kita baca, mungkin di rumah kita membacanya, kita dapat melihat Daud merasakannya betapa besar kasih Tuhan atas kehidupannya. Dia yang dari seorang gembala menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu diyakini adalah merupakan perbuatan yang luar biasa dari Tuhan kepadanya. Orang yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi orang yang sangat terhormat, orang yang menjadi sangat dimuliakan, orang yang menjadi sangat ditinggikan oleh bangsa Israel. Daud menyadari semua itu, bahwa itu adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan, Daud tidak mungkin memiliki kedudukan yang tinggi seperti ini. Oleh sebab itu Daud merasakan semua itu dengan penuh rasa syukurnya kepada Tuhan dan menaikkan puji-pujian kepadanya sebagai rasa ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita juga perlu belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Paulus maupun apa yang pernah dilakukan oleh Daud, bahkan yang diajarkan sendiri dengan segala keteladannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara dan saya memasuki Minggu Palma, sering disebut sebagai Minggu Kesengsaraan pula. Kita telah diajarkan banyak hal bagaimana kita harus melihat dan menyaksikan peranan daripada Tuhan Yesus mengajarkan, memberikan contoh keteladanan bagi orang-orang percaya. Bagaimana kita harus hidup di dalam kerendahan hati itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita patut bersyukur. Karena Tuhan Yesus tidak hanya memberikan berita tentang keselamatan, tidak hanya menyampaikan firman-firman tentang kerendahan hati, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan melalui tindakannya, melalui segala tindakan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, maka kita mempunyai kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam segala kerendahan hati. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup dengan segala kerendahan hati. Supaya kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik sebagai seorang pribadi, sebagai anak-anak Tuhan yang akan hidup di tengah banyak orang. Ya tentu yang pertama kita akan meladani Kristus sebagai sumber kedaulatan, sumber kerendahan hati itu sendiri. Di mana kita dapat belajar daripada Tuhan Yesus? Kita pertama dapat belajar dari kehadirannya di dunia ini. Dia adalah raja di raja. Dia memiliki tahta di dalam kerajaan surga, tetapi mau datang di dalam dunia ini sebagai seorang bayi. Dan lahir di dalam palungan, di dalam kegelapan, di dalam suasana yang sangat sempit, dan tentu mungkin suasana dan lingkungan yang sangat kotor. Dia tinggalkan kemuliaan itu untuk menjadi seorang hamba dan rela ada di dalam palungan. Itu merupakan wujud contoh yang tidak dapat disangkal sebagai orang percaya saudara dan saya. Untuk dapat meneladani bagaimana kehidupan Yesus ketika ia lahir. Oleh sebab itu kita diajarkan. Supaya kita pun di dalam kehidupan ini. Di mana saja Tuhan menempatkan saudara dan saya. Kerendahan hati itu menjadi harga mati bagi kehidupan iman orang percaya. Ketika Tuhan Yesus sudah memasuki masa remaja dan dewasa, dia orang yang sangat kaya raya di surga, tapi mau menjadi tukang kayu untuk mencukupi kehidupan bersama keluarganya. Tidak malu. Walaupun jujur, kalau dia ingin melakukan segala sesuatu yang lebih dari sekedar untuk memiliki harta, dia akan mudah sekali untuk melakukannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tetap bekerja membantu orang tuanya sebagai tukang kayu, walaupun dia sendiri adalah sebetulnya orang yang kaya raya dan memiliki segalanya. Itu artinya juga mengajarkan kepada saudara dan saya, kita tidak boleh malu dengan kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, keberadaan apapun yang saat ini diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita tidak perlu malu. Tetapi sikap kerendahan hati dan menjalankan tugas panggilan ini dengan segala kesetiaan kita, itu sudah menjadi contoh teladan yang baik. Oleh sebab itu jangan pernah merasa minder di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi pakailah hikmat dan talenta yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, supaya kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Demikian pula contoh keteladanan kerendahan hati Tuhan Yesus juga dinampakkan ketika dia menjalani jalan salib. Dia yang maha mulia, dia yang patut disembah, dia yang patut dipuji. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Justru dia dihina, dia disakiti, dia diludahi, dimahkotai dengan mahkota duri. Bahkan dihukum salib walaupun tidak bersalah. Tetapi apakah ada yang keluar dari lidah bibirnya untuk mengancam kepada orang-orang yang melakukan semua itu? Tidak ada. Dia tetap mengasihi orang-orang yang membenci. Dia tetap mengasihi orang-orang yang menghina. Dia tetap mengasihi orang-orang yang mencaci. Bahkan dia tetap mengasihi orang yang menghukumnya di tiang gantungan kayu salib. Bahkan puncaknya kasih itu dinyatakan ketika dia akan menghadap Bapaknya. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah keteladanan yang harus kita tarik di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mungkin tidak senang dengan kita, bukan saatnya saudara dan saya mengeluarkan kata-kata balas dendam, kata-kata kebencian, kata-kata hujat. Tetapi saat ini adalah saatnya saudara dan saya juga mengasihi mereka. Bahkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap berdoa untuk mereka, supaya Tuhan mengampuni apa yang mereka berbuat untuk kehidupan kita. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana para murid pada waktu itu dibasuh kakinya. Dia melayani dengan baik, dengan melayani dengan kasih.
Seharusnya para murid itu melayani Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya malah Tuhan Yesus melayani para murid. Itu bentuk pelayanan dan segala kerendahan hati yang sangat-sangat mulia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya saat ini sebagai pelaku-pelaku firman ini? Apakah kita akan memiliki sikap yang berbeda dengan sikap Tuhan Yesus? Sikap yang ingin dilayani, sikap yang ingin dihargai, sikap yang ingin selalu mendapat perhatian orang banyak. Nah, kita balik. Kitalah sekarang yang proaktif menjadi pelayan-pelayan bagi mereka semua. Supaya apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan ini bisa terwujud di dalam kehidupan banyak orang. Saudara dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Inilah contoh keteladanan Tuhan Yesus di dalam kerendahan hati. Kemudian yang kedua kita bisa melihat dari Mazmur 118, 28 sampai 29. Di sana Daud telah menyatakan rasa syukurnya yang sedemikian luar biasa, sebagaimana yang saya ungkapkan di depan. Karena segala sesuatu yang ia dapatkan saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan secara tiba-tiba. Ada rencana yang dibuat Tuhan untuk Daud sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan Daud melihat apa yang terjadi saat ini, baik ketika dia mencapai titik puncak kekuasaannya atau dalam titik terendah di dalam penderitaannya, Tuhan ada di dalam hidupnya, sehingga ia tetap bersyukur kepadanya. Karena apa yang terjadi dalam kehidupannya ini tidak di luar pengawasan Tuhan, tetapi ada di dalam pengawasan Tuhan dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati itu Daud mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan. Dan inilah yang seharusnya menjadi model dan gaya hidup saudara dan saya. Siapakah saya? Siapakah saudara? Kita semua adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang wajib dan menerima hukuman daripada Tuhan oleh karena segala cacat celah dan dosa yang kita jalani selama hidup ini. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, saudara dan saya diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, itulah yang harus kita pakai sebagai sarana hidup ini untuk kita dapat bersyukur. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, tidak mungkin saudara dan saya akan melihat surga. Tanpa pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya tidak akan pernah melihat keselamatan, tidak pernah melihat apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui karya keselamatannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadikan rasa syukur ini menjadi model di dalam hidup kita. Walaupun dalam kondisi terburuk sekalipun kita hadapi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana supaya kita juga bisa menjadi seorang hamba yang bisa menjadikan contoh teladan untuk menjadi orang yang rendah hati, yaitu memiliki hati seorang hamba. Apa yang disebut dengan hati seorang hamba? Hati seorang hamba adalah hati yang selalu siap sedia untuk melayani dan siap sedia untuk berkorban. Itu hati seorang hamba. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan, tidak ada protes. Tetapi semua dilakukannya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesetiaan, yaitu melayani dan berkorban di dalam kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita semua memasuki Minggu Palmarum, di mana dan saudara dan saya akan menyongsong Paskah. Kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Namun di tengah-tengah apa yang sedang kita persiapkan, bangsa dan negara kita ini sedang mengalami problem yang sangat luar biasa, yaitu adanya virus corona yang melanda dunia dan melanda bangsa dan negara kita ini. Pemerintah sudah memutuskan bahwa kita semua akan diam di rumah, supaya penyebaran virus ini tidak menjadi kemana-mana dan tidak membuat bangsa ini semakin banyak orang yang menerima akibat dari virus ini. Sebagai warga negara yang baik, sebagai anak bangsa yang baik, memang kita sepatutnya patuh untuk apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, supaya apa yang direncanakan dan dibuat oleh pemimpin kita untuk menghindari, bahkan mencegah, bahkan menghilangkan virus ini dapat terlaksana.
melalui pribadi-pribadi saudara dan saya. Kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan itu kalau di dalam hati saudara dan saya tidak ada kerendahan hati. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang menjadi protokol daripada kesehatan itu kalau tidak ada kerendahan hati di dalam diri saudara dan saya. Aku ki wong sehat, wong kuat, ora mungkin kena. Ini sikap tinggi hati, sikap yang tidak membidik, sikap yang tidak punya hikmat. Tetapi sebagai warga negara, sebagai jemaat Tuhan, kita patut untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada bangsa dan negara ini. Dan saat ini pun kita melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah menjadi kewajiban saudara dan saya. Kerendahan hati tidak hanya sekedar diucapkan di dalam kata-kata, tetapi kerendahan hati harus kita tindak lanjuti di dalam praktek hidup saudara dan saya. Bangsa dan negara ini membutuhkan saudara dan saya untuk bersama-sama membasmi virus ini. Dan itu diawali dari diri sendiri, diawali dari diri kita. Kesadaran untuk merendahkan diri dan percaya kepada hikmat Tuhan, itu akan menentukan keberhasilan pemerintah di dalam mengatasi virus ini. Dan Minggu Palmaram ini akan menjadi minggu yang sangat spesial bagi saudara dan saya, ketika Tuhan mengingatkan tentang kerendahan hati itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini tidak membutuhkan orang-orang yang tinggi hati. Dunia saat ini tidak membutuhkan orang-orang congkak dan sombong. Karena dunia saat ini memang sudah congkak. Dunia saat ini memang sudah sombong. Tetapi dunia saat ini membutuhkan orang yang rendah hati. Dan pagi hari ini, saudara dan saya dipanggil untuk hidup menjadi rendah hati. Untuk apa? Supaya saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi bangsa. Untuk menjadi berkat bagi sesama dan menyampaikan salam kepada setiap orang. Bahwa kerendahan hati itu adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yakobus 4 ayat 10, demikian Yakobus berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Inilah prinsip kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam kerendahan hati. Mari kita sambut Minggu Palmaram ini dengan penuh sukacita. Kita sambut Paskah tahun ini, walaupun banyak kendala yang kita hadapi, tetapi kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, dan kita tetap melayani. Karena Tuhan ada di dalam hidup dan hidupan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, Allah yang Maha Agung, disadari ataupun tidak, kami sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, melalui sikap hati pikiran kami, sikap tinggi hati dan kesombongan kami. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Di masa Minggu Palmaram ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami hidup di dalam kerendahan hati. Karena itulah yang Engkau kendaki untuk setiap pribadi yang percaya kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, supaya setiap perkataan Tuhan itu boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi berkat pula bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan pula di pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Oleh karena mereka saat ini kemungkinan menjalankan tugas panggilan mereka. Dan terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi tenaga medis Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk mereka semua. Lindungi dengan darah salib-Mu Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan hanyalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih bangsa dan negara
bangsa dan negara kami saat ini Tuhan sedang mengalami persoalan virus corona yang menyebar kemana-mana ini. Kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk kami semua dan terutama anak-anak-Mu yang saat ini berada di garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga tetap mereka bisa menolong saudara-saudara mereka yang saat ini terinfeksi virus ini Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan warna tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Dan kami berdoa pula Tuhan bagi mereka semua yang saat ini terinfeksi Tuhan, kiranya juga Engkau berikan kekuatan untuk dapat memperoleh kesembuhan daripada Tuhan sendiri melalui setiap sarana yang saat ini diusahakan oleh para tenaga medis itu sendiri. Berkati pula Tuhan mereka saat ini yang mungkin kehilangan sanak saudara mereka akibat virus ini. Tuhan kiranya juga Engkau berikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan Tuhan, supaya mereka tetap tegar dan tetap kuat untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya bersama keluarga-keluarga yang masih ada di dalam kehidupan mereka semua. Demikian pula Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang saat ini tinggal di rumah. Oleh karena ada kebijakan dari pemimpin bangsa kami, izinkan mereka Tuhan tetap untuk menjadikan rumah mereka menjadi mezbah bagi kemuliaan-Mu. Mereka tidak meninggalkan firman-Mu, mereka tidak meninggalkan ibadah-ibadah kepadamu, dan mereka tetap bersujud syukur kepadamu. Oleh karena hanya Engkaulah menjadi sumber kekuatan bagi mereka semua. Berkati Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu ini, supaya di dalam keheningan kehidupan mereka saat ini, mereka tetap bisa memancarkan kasih mereka kepada dunia ini. Bapa di surga Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk kedua gembala kami, Pendeta Nomolas dan Timotius. Tuhan kiranya juga Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilan ini dengan baik dan menjalani dengan penuh kesetiaan, sehingga jemaat-Mu ini boleh bertumbuh imannya, dikuatkan dan diteguhkan oleh karena pelayanan-pelayanan yang senantiasa Engkau berkati melalui kedua gembala kami ini. Ya Bapa di surga Allah yang Maha Agung, Maha Kudus dan Maha Sempurna, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini Tuhan, oleh karena mereka saat ini sedang sakit. Kiranya juga Engkau tolong Tuhan mereka semua, terutama mereka semua yang saat ini memasuki usia senja. Kiranya Tuhan tetap memberikan pengharapan dan penghiburan kepada mereka, supaya di tengah-tengah sakit penyakit di usia senja, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan luar biasa baik menjaga dan memelihara jemaat-Mu sampai saat ini. Dan biarlah ini Tuhan akan menjadi model bagi kehidupan iman kami, untuk kami terus dapat bersyukur kepadamu. Bapa di surga Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, berkati para menterinya Tuhan, berkati wakil-wakil kami di DPR maupun mereka yang ada di DPD Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik, terlebih di tengah-tengah bencana yang melanda bangsa dan negara kami ini. Izinkan mereka semua boleh bersatu, bersepakat Tuhan, untuk bersama-sama saling menolong dan saling bahu-membahu mengatasi persoalan bangsa dan negara ini, baik mereka yang ada di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah sekalipun. Kami percayakan Tuhan bangsa ini dalam perlindungan-Mu. Oleh karena kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa daripada kehendak-Mu itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat kepada setiap pribadi anak bangsa ini, supaya mereka dapat mengerti dan memahami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Agung dan Maha Sempurna. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan berkat-Mu selama kami beribadah di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah membimbing, menuntun dan menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan biarlah ini Tuhan akan menjadi model dari cara hidup kami, untuk kami tetap memuliakan nama-Mu di dalam segala tempat, di dalam segala waktu. Terima kasih Bapa, ampuni segala cacat celah dan dosa kami, jikalau di dalam ibadah ini ternyata banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan.
Firman yang akan mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayatnya 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Dengan beredarnya kantong persembahan, kita iringi kidung jemaat 367 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allah. Mari persembahan ini kita bawa di dalam doa dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berilah hikmat, kejujuran, dan takut akan Engkau, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di muka bumi ini. Semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad, kita membarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan jemaahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati. Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjimu yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan melalui kehidupan kami di sini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur dari
tempat ini dan kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberi kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.